Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1130 yang lalu, manga One Piece chapter 1131 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kembali pertemuan Luffy dan Pangeran Loki. Yap, seperti yang kita tahu, saat ini Pangeran Loki sedang menerima hukuman akibat perbuatannya yang telah menghabisi Raja Elbaf yang merupakan ayahnya sendiri dan memakan buah iblis legendaris yang dikatakan sebagai warisan dari negeri Elbaf. Itu sebabnya tidak mengherankan jika anak buah dari bajak laut raksasa pernah mengatakan jika Pangeran Loki adalah raksasa yang dikenal telah menjerumuskan diri ke dalam kegelapan, sehingga dia pun nekat untuk melancarkan aksinya tersebut. Nah, menariknya saat pertemuannya dengan Luffy, Loki mengaku bahwa dirinya adalah Dewa Matahari dan berniat untuk mengakhiri dunia ini. Padahal nyatanya, pengguna kekuatan buah iblis Dewa Matahari Nika adalah Luffy sendiri. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul ketika di Ars Wano, kita semua sudah dijelaskan secara detail mengenai hal ini. Maka dari itu, jika nantinya Luffy bertarung dengan Pangeran Loki, tentunya ini akan sangat menarik. Sekaligus menjadi ajang pembuktian siapakah Dewa Matahari yang sesungguhnya. Memang sih, sampai saat ini, sang baka Sencho Mugiwara Luffy belum mengetahui jika dirinya adalah pengguna kekuatan buah iblis Hitoi Tonomi model Nika. Bahkan Luffy pun belum mengetahui kekuatan basic dari buah iblis ini yang merupakan imajinasi. Namun dari semua hal tersebut, jika nantinya Luffy berhasil mengalahkan Pangeran Loki, maka seluruh penduduk di negeri Elbaf akan mengetahui dan setuju jika Luffy adalah sosok yang memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika. Itu sebabnya di chapter 1131 nantinya, kita akan melihat pertarungan Luffy versus Pangeran Loki. Namun bukan hanya pertarungan mereka berdua saja yang akan disorot, kita juga akan melihat nasib dari kelompok dari Zoro yang saat ini sedang berusaha menyeberangi jembatan besar. Nah, di momen ini menariknya saat mereka telah sampai di sisi jembatan yang merupakan pohon Yggdrasil. Entah karena sebab apa, tiba-tiba Zoro tersesat dan bertemu dengan raksasa yang mengaku bahwa dirinya adalah Dewa Neraka. Sayangnya, belum diketahui pasti apakah dia benar-benar Dewa Neraka atau hanya menyamar layaknya Rod yang mengaku sebagai Dewa Matahari. Tetapi yang jelas, pertemuan ini akan sangat menarik karena seperti yang kita tahu, ketika di Ars Wano dulu, atau lebih tepatnya saat Zoro berhadapan dengan King, Zoro pernah mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Neraka. Jelas hal ini pun sangat cocok untuk Zoro, karena Zoro telah mendapatkan pedang Enma. Nah, entah sebuah kebetulan atau tidak, dalam mitologi Jepang, Enma dikatakan sebagai penguasa alam kematian dari neraka. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, Zoro memiliki teknik yang bernama King of Hell. Yap, teknik yang pernah digunakan oleh Zoro sebagai serangan penutup saat dirinya melawan King. Maka dari itu, pertemuannya dengan Dewa Neraka di negeri Elbaf ini seolah menjadi momen yang amat sangat menarik. Sekaligus Oda Sensei seolah ingin menjelaskan jika Ars Elbaf kali ini benar-benar terinspirasi dari kisah mitologi Nordik. Yap, seperti yang pernah Mimin bahas sebelumnya ya bosku. Memang cerita di Ars Elbaf ini erat kaitannya dengan kisah mitologi Nordik. Dan kemungkinan besar akan banyak referensi yang akan diangkat oleh Oda Sensei ke dalam cerita One Piece. Nah, dalam kisah mitologi Nordik sendiri ada dewi yang dikenal sebagai penguasa dunia bawah yang bernama Hel. Jadi ada kemungkinan besar raksasa yang ditemui oleh Zoro dan mengaku sebagai Dewa Neraka adalah karakter Hel. Setelah mengaku bahwa dirinya adalah Dewa Neraka, tanpa pikir panjang lebar, sosok Dewa Neraka ini pun langsung menyerang Zoro dengan menggunakan sebuah tombak yang mirip seperti pedang.
Zoro yang menyadari serangan ini pun berhasil menghindar dengan mudah. Hingga pada akhirnya pertarungan mereka berdua pun berjalan sangat seru. Bahkan secara tidak langsung pertarungan mereka berdua pun seolah menjadi ajang pembuktian siapakah Raja Neraka yang sesungguhnya. Yap, di momen ini Zoro yang tidak ingin mengulur waktu lagi langsung menggunakan kekuatan hakinya secara maksimal agar bisa menghasilkan serangan dengan daya hancur yang tinggi. Jelas usaha dari Zoro ini pun akhirnya membuahkan hasil setelah sosok raksasa yang mengaku sebagai Dewa Neraka ini terkena serangan pedang Enma milik Zoro yang dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki. Setelah berhasil mengalahkan Dewa Neraka, tiba-tiba betapa terkejutnya Zoro saat dirinya melihat pedang Enma yang berubah menjadi pedang hitam atau pedang Kakuto. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat saat di negeri Wano, Hitetsu yang merupakan Kozuki Sukiyaki pernah menaruh harapan pada Zoro bahwa Zoro akan membuat pedang Enma menjadi pedang hitam permanen. Yap, akhirnya hal itu pun benar-benar terwujud di Arcs Elbaf kali ini, di mana pedang Enma menjadi pedang hitam atau Kakuto di momen yang tepat. Lalu kemudian di sisi lain, kita pun diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang melihat pertarungan mereka berdua. Dan betapa terkejutnya wanita tersebut setelah mengetahui bahwa Zoro berhasil mengalahkan sosok raksasa yang mengaku sebagai Dewa Neraka. Nah, rupanya wanita ini telah diculik oleh Dewa Neraka dan dirinya berhasil melarikan diri dari sebuah tahanan yang ada di bagian atas pohon Yggdrasil. Wanita tersebut juga menjelaskan bahwa di sana masih banyak tahanan yang ditahan oleh Dewa Neraka. Hingga pada akhirnya, Zoro dan wanita itu menuju ke tahanan tersebut. Nah, di momen ini tanpa pikir panjang lebar, Zoro pun langsung membebaskan para tahanan dan membawanya keluar. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Robin dan bajak laut raksasa yang akhirnya telah tiba di Pulau Elbaf. Yap, mereka tiba di pantai Pulau Elbaf, tempat di mana adegan yang sebelumnya pernah dikunjungi oleh bajak laut rambut merah. Nah, di momen ini juga, Franky, Jinbe, Robin, dan Brook, mereka semua terlihat kagum dengan pemandangan Pulau Elbaf yang dipenuhi pegunungan-pegunungan bersalju. Dan di akhir chapter, sang narator pun kemudian menjelaskan sedikit informasi mengenai Pulau Elbaf, baik itu iklim dan wilayah yang ada di Pulau Elbaf secara detail. Menariknya, ternyata di wilayah Elbaf ini dibagi menjadi dua wilayah yang dikuasai oleh dua kelompok bajak laut raksasa, yaitu kelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan Brogy, dan bajak laut raksasa baru yang dipimpin oleh Hajrudin. Namun menariknya, kedua kelompok ini bisa saling mendukung satu sama lain, sehingga mereka pun tidak pernah terlibat konflik kepentingan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari sang narator, di sisi lain, para raksasa pun kemudian memerintahkan untuk bersantai terlebih dahulu di sebuah bar dan memerintahkan kelompok bajak laut topi jerami untuk berganti pakaian ala Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok dari Robin yang telah mengenakan pakaian khas Elbaf sambil bersantai di sebuah bar yang pernah dikunjungi oleh kelompok bajak laut rambut merah sebelumnya. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1131 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.